Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu, sumbat mulutnya, sumbat halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang ngoceh di media sosial seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur, manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente. Tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggong-lenggong di sekitar Anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Ingat, yang benci dengan statement saya, sekali lagi, hubungi saya. Tidak terima dengan statement saya, hubungi saya di 0859 455 82799. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami muliakan, kami hormati, kami banggakan, kami cintai, kami sayangi segenap pemirsa dan pendengar sekalian dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan, merangkul kawan-kawan kami, seperti video yang panjenengan semua lihat dan dengar. Ada seorang pengikut fanatik Habib atau Muhyiddin yang menyampaikan kata-kata secara jelas dan nyata, menantang dan menghalalkan darah saudaranya. Dalam hal ini saya turut berduka. Saya sangat-sangat kecewa. Walaupun dengan nada yang sekeras itu, bahasa yang sangat menyinggung perasaan, tetapi tetap kami merangkulnya. Semoga Allah mahdihi fa innahu la ya'lamu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saudaraku itu, karena dia adalah korban dari brainwashing, sehingga mempengaruhi semua gerak dan ucapannya. Inilah yang sangat-sangat berbahaya, yang jika ada 1 juta orang saja seperti dia, maka Indonesia ini akan binasa. Indonesia akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang berakal tidak sehat, yang fanatik buta, yang beragama tidak menggunakan logika, hanya mengandalkan dogma saja. Inilah yang saya khawatirkan sejak awal. Tidak mampu menghargai perbedaan, tidak mampu menghadirkan ilmu nasab secara keilmuan, data, fakta, kitab-kitab yang ada. Yang ada hanyalah sumpah serapah, mencaci maki, seakan-akan tidak akan mati sendiri. Sejak dulu, sepeninggal Sayyidina Umar bin Khattab, perpecahan itu terus meluas, dan sejarah itu terus terulang. Namun seharusnya dengan terbukanya keran demokrasi, era keterbukaan informasi sekarang ini, seharusnya semua saling tahu dan saling menghargai perbedaan pendapat satu sama lain.
Toh kalau memang Gus Fuad Pleret ini menyampaikan himbauan kepada umat Islam Indonesia untuk tidak terlalu fanatik buta terhadap Habib Umar ya, bin Hafid yang datang kemarin ke Indonesia itu kan pendapat beliau, Gus Muhammad Fuad Riyadi dari Pleret itu. Dan Gus Fuad itu bukan orang sembarangan. Beliau juga seorang pengasuh pondok pesantren Riyadul Fatihah. Beliau juga punya anak, punya istri, punya santri, punya pengikut yang tidak sedikit. Kok dilecehkan seperti itu? Sekelas Gus Fuad saja dilecehkan seperti itu, apalagi di bawah kelas beliau Gus Fuad akan diapakan? Bahkan jenengan dengar sendiri menghalalkan darah mereka. Katanya Gus Fuad, Kiai Imad, Said Muhsin, Tubagus Nur Fadil, terus KRT Fakih Wirahadi Ningrat itu adalah cucu-cucu PKI, cucu-cucu Dajjal. Ya Allah, Masya Allah, sungguh-sungguh keterlaluan. Ini baru contoh kecil. Dulu sudah begitu, saya sudah tahu puluhan tahun. Saya sudah tahu, memang karakteristik mereka itu seperti itu. Seperti gurunya. Seperti yang dianutnya. Antara Muhyiddin dan Habibnya sama saja. Wong satu guru, satu ilmu. Mau membela apa lagi? Itu sudah bukti. Mereka memang karakteristiknya seperti itu. Akhlakul karimahnya tidak ada. Seharusnya membantah tuduhan Gus Fuad dan kawan-kawan itu ya dengan data, dengan kitab yang ada. Itu namanya orang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kita kan diwajibkan ya, semuanya itu harus berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan hawa nafsu. Jangan berdasarkan emosi. Sekarang ini tidak ada orang sakti. Jangan mengaku paling hebat, paling sakti, tidak bisa mati, nggak ada sekarang ini. Semua ini sama-sama. Tidak ada bedanya. Orang yang paling sakti di muka bumi ini adalah orang yang selamat. Orang yang selamat. Di dunia hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Itulah orang yang sakti dan diridhoi oleh ilahi Rabbi. Gak ada orang jaduk itu, gak ada. Ada, tapi hanya sementara. Ilmu lolohan, ya, untalan, tenaga dalam, itu bukan ilmunya dimensi manusia, dimensi 3. Pasti akan kalah dengan otak kecerdasan manusia. Karena manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa akal. Akal pikiran, akal sehat, bukan okol, tapi akal. Ilmu pengetahuan bukan ilmu gendam, bukan ilmu kanuragan, ilmu kadigdayan, bukan. Oleh sebab itu, wahai kaumku, Allahumma hdihi, ya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada saudaraku yang masih seperti itu dalam video itu tadi. Fa innahu la ya'lamu, sesungguhnya dia belum tahu, ya Allah. Ini akan bahaya jika ditiru oleh para muhibbin yang lain. Saking fanatiknya terhadap para habib, sehingga melalaikan hubungan persaudaraan antara sesama kaumnya sendiri. Kiai Haji Maduddin dan kawan-kawan dilecehkan seperti itu. Padahal Kiai Haji Maduddin dan kawan-kawan, termasuk saya juga, itu menyampaikan berdasarkan fakta dan data. Tidak berdasarkan emosi, nafsu belaka. Lah, bantahlah dengan data pula. Kok malah dengan sumpah serapah, menuduh dengan ucapan-ucapan yang tidak berakhlakul karimah seperti itu.
sampai segitunya mengancam dengan sumpah, dengan mubahalah. Ingatlah bahwa sudah diperlihatkan oleh Allah selama ini para muhibbin itu sudah jatuh karena sumpahnya sendiri. Yang sudah saya sampaikan kemarin, di antaranya adalah yang dari Pamekasan, dari Jember, dan lain-lain. Kok masih belum cukup ayah tanda kebesaran Allah itu bagi Anda, wahai yang ada di dalam video itu. Sadarlah wahai kawanku, sahabatku, saudaraku, saya tidak memukul tapi merangkul. Sampean tetap masih saya rangkul karena jenengan masih belum dapat hidayah. Allahumma hadika fa innaka la ta'lamu. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hidayah kepada saudaraku itu, ya Allah. Karena sungguhnya dia belum tahu, ya Allah. Oleh sebab itu, saya wanti-wanti kepada seluruh umat Islam di Indonesia, jangan menjadi muhibbin buta. Terserah panjenengan mau menjadi muhibbin pecinta habaib, terserah, tetapi jangan buta. Membabi buta tanpa ada dasarnya, sehingga memusuhi saudaranya sendiri. Kami berbicara fakta, data, referensi yang ada, bahwa Ahlul Bait yang panjenengan, wahai para muhibbin, pahami itu keliru, saudaraku. Ahlul Bait itu yang sudah masyhur, ya, hidup pada zaman Rasulullah. Sekarang sudah tidak ada Ahlul Bait lagi. Yang ada itu dzurriyyah. Dan para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini tidak 100% nasabnya nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang jenengan pahami adalah bahwa Habib itu adalah cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi, diulang-ulang terus. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Masuk ke dalam alam bawah sadar memori otak. Sampai memengaruhi gerak kehidupan langkah demi langkah panjenengan semua, wahai para muhibbin. Cintailah ulama. Para Habib itu walaupun nasabnya tidak nyambung dengan Rasulullah, tapi jenengan juga wajib menghormati tidak hanya para Habib, ya para ulama yang lain. Ya Haji Naduddin Utsman itu ya ulama. Kenapa Anda lecehkan? Ketika jenengan memanggil para Habib dengan sebutan, sanjungan, ya, gelar-gelar yang diada-adakan, ditambah-tambahkan. Tetapi ketika memanggil ulama dari selain Habib Ba'alawi, jenengan katakan si Imam, si Fuad. Aduh ya Allah, jangan saudaraku. Jika ini terus berlangsung, tidak di-cut pada tahun ini, atau paling enggak 2024 yang akan datang, Indonesia ini tidak akan bisa maju. Indonesia ini akan masih tetap menjadi budak. Rakyatnya diperbudak oleh bangsa lain. Jati diri bangsa akan hilang. Dihilangkan, dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan. Dirubah sejarahnya dengan sejarah versi mereka para penjajah itu. Sadarlah wahai bangsaku. Saya sendiri sadar bahwa yang saya hadapi tidak hanya yang kontra dengan saya. Tetapi saat ini saya tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Namun tetap kami berhusnudzon. Allah lah yang membolak-balikkan hati makhluknya, khususnya manusia, khususnya pula saudara-saudara semua.